Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tema renungan saat ini adalah bijaklah dalam bergaul. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap hari kita pasti bergaul dengan seseorang atau dengan teman. Pergaulan kita akan menentukan masa depan kita. Jika kita bergaul dengan orang bijak, maka masa depan kita akan jauh lebih baik. Tetapi jika kita bergaul dengan orang bebal, maka masa depan kita akan menjadi malang. Itulah sebabnya kita harus benar-benar menjaga pergaulan kita. Mengapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena musuh membuat rencana jahat atas kita. Mereka berusaha merusak hal-hal yang baik. Mereka berusaha merusak pikiran yang benar. Mereka juga mencoba mengubah cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan siapa kita bergaul, demikianlah kita jadinya. Kata-kata ini sering kita dengar sebagai ungkapan bahwa berhati-hatilah dalam pergaulan. Pergaulan yang sehat seharusnya bisa membuat kita bertumbuh dan menjadikan kita besar. Namun bila salah dalam menentukan pergaulan, kita yang akan dirugikan karena akibat dari pergaulan yang buruk tersebut. Kebiasaan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Kata-kata ini tentu tidak boleh kita lupakan dalam kita menentukan pergaulan. Amsal ini bahkan mempertegas dengan siapa seharusnya kita bergaul agar hasil dari pergaulan tersebut menjadikan kita bijak. Namun jika kita bergaul dengan orang bebal, akan menjadi malang. Untuk itu tentukanlah yang baik dalam kita memilih pergaulan. Kita dapat memilih dengan siapa saja kita bergaul. Janganlah memilih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya tidak rohani dan cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Kita akan semakin akrab dengan dosa dan bisa dipastikan dalam waktu yang singkat kita akan terjerumus ke dalamnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dengan bergaul dengan seseorang, kita akan saling membagikan hidup. Kata-kata teman kita itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kata-kata adalah sesuatu yang sangat penting, di mana Alkitab mengatakan bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Kitab Amsal memperbandingkan mulut orang bijak dan orang bodoh, yaitu lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Amsal 15 ayat 2. Kata-kata yang sering kita dengar akan mempengaruhi hidup kita. Karena itu bila kita bergaul dengan seorang yang bodoh, kita akan menjadi bodoh. Sebagai orang percaya, kita harus berhikmat di dalam bergaul dan berkawan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar mengakibatkan karakter kita menjadi tidak benar. Pergaulan dengan orang fasik bisa mengakibatkan kita menjadi fasik. Ada pepatah Cina yang mengatakan untuk belajar hal yang baik perlu waktu yang lama, namun untuk belajar hal yang buruk tak butuh waktu. Karena itu sebagai orang percaya kita harus lebih bijaksana untuk bergaul dengan orang yang baik. Banyak bergaul dengan orang bijak akan membuat kita menjadi bijak. Pepatah Cina mengatakan bahwa berbicara dengan orang bijak lebih daripada membaca ratusan buku. Dari orang bijak yang berpengalaman, kita mendapatkan kristalisasi pengalaman yang berharga untuk menjadi mutiara dalam hidup kita. Marilah kita bijaksana dalam bergaul sesuai prinsip firman Tuhan. Dan yang paling terutama, bergaullah erat dengan Tuhan. Yesus Kristus mengatakan Dia adalah sahabat kita. Bergaul dengan Tuhan membuat hidup dikuduskan, sebab Tuhan adalah kudus. Bergaul dengan Tuhan membuat kita diberkati Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Oleh karena itu, pilihlah teman atau sahabat kita dengan bijaksana, jangan dengan sembrono. Mari kita bangun karakter bijak dalam bergaul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolong agar kami bisa memilih teman bergaul yang baik, agar kami terhindar dari perbuatan yang buruk. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.